Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Yes, luar biasa. Sekali lagi ya, kalau Kak Selvi bilang, apa kabarnya hari ini? Adik-adik jawabnya yes, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Yes, luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah sekolah minggu, kita mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan boleh lancarkan kami dalam ibadah sekolah minggu ini. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya mari kita memuji nama Tuhan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Pagi ini
Siapa yang siap dengarkan firman Tuhan? Jangan lupa, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, duduk yang rapi, duduk yang manis, fokus dengarkan firman Tuhan dan jangan berisik. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan beserta seisi rumah kami, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, pada hari ini kita akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 50 dan Kisah Para Rasul pasal 14 ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Kak Yuni akan membacakannya untuk kita semua dengan perikop ke Ikonium, Listra, dan Derbe. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Sekarang ayat yang ke-20. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, murid itu bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini adalah tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan minggu lalu, yaitu kisah Barnabas dan Rasul Paulus. Nah, untuk mengawali cerita firman Tuhan hari ini, Kak Yuni akan mengisahkan sebuah cerita, sebuah kehidupan di pegunungan antara pohon cemara dan pohon pinus. Jadi di suatu daerah, di sebuah pegunungan yang sejuk, yang indah, hiduplah sebuah pohon cemara tua yang punya dahan yang kuat, pohon yang besar, dan daun-daun yang rindang. Nah, di sekitar pohon cemara itu ada pohon pinus yang kecil-kecil, yang masih mini-mini, yang masih imut-imut kayak adik-adik di rumah. Nah, di atas pohon pinus, di atas pohon cemara itu bertengker burung-burung yang suaranya merdu sekali. Kalau bernyanyi bagaimana tuh suara burung-burung? Cuit 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 gitu ya, cuit 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 pam pam pam. Nah, adik-adik, selain itu kalau di pegunungan kan udaranya sejuk ya. Adik-adik tahu nggak gimana sih suara angin? Wush wush gitu ya. Nah, betul sekali, suara burung cuit 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 cuit, atau suara akar pohon ranting-ranting pohon krek krek krek. Nah, adik-adik, dan para burung-burung itu sedang bernyanyi-nyanyi di atas pohon-pohon pinus. Dan tiba-tiba hari mendadak gelap. Wah, burung-burung berkata, hari akan segera hujan. Lihat, sudah gelap, ayo kita kembali ke sarang kita. Tapi tiba-tiba angin makin kencang, sehingga membuat pohon pinus itu menjadi oleng ke sana kemari. Bahkan ranting-rantingnya, daun-daunnya sudah sampai ke tanah, hampir saja patah. Lalu pohon cemara tua berkata kepada pohon pinus, "Pohon pinus, ayo, kamu semangat, kamu harus lawan badai itu, kamu harus lawan angin itu. Aku akan membantu kamu untuk menghalangi angin itu dengan tubuhku, rantingku, dan daun-daunku yang besar ini," kata pohon cemara kepada pohon pinus. Dan pohon pinus pun mendapat semangat dari pohon cemara, hingga akhirnya pohon pinus bangkit dan bertahan sekuat tenaga supaya tidak tumbang karena angin kencang itu. Sehingga lama-kelamaan angin pun menjadi reda, tidak sekencang sebelumnya. Dan pohon cemara bilang, "Pohon pinus, kamu hebat sekali. Kamu meskipun kecil-kecil, kamu berhasil untuk menahan diri sehingga tidak roboh terbawa angin." Dan pohon pinus bilang, "Tidak pohon cemara, semua ini berkat pertolongan pohon cemara. Kalau pohon cemara tidak melindungi aku dengan pohon yang besar itu, maka aku akan tumbang." Adik-adik, dari cerita ini mengingatkan kita, pada saat Rasul Paulus sedang sendiri, tidak punya teman, tidak punya semangat, Barnabas datang untuk memberi
kekuatan kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus tidak sendiri lagi. Rasul Paulus tetap kuat setia melayani Tuhan, sehingga mereka pergi ke Antiokhia untuk melayani. Adik-adik, dari sini kita belajar dari Rasul Paulus yang ditolong oleh Barnabas, dari pohon pinus yang ditolong oleh pohon cemara. Kita mau belajar, mari kita menjadi teman, menjadi sahabat bagi orang lain, bagi teman kita yang sedang sedih ataupun yang sedang bersusah hatinya. Kita harus memberi semangat, kita harus saling menolong, kita harus saling menguatkan satu sama lain supaya kita memiliki kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan, yang dimana diilustrasikan dengan cerita pohon cemara yang menjadi penolong bagi pohon pinus, dan mengisahkan juga Barnabas yang menjadi penolong bagi Rasul Paulus. Demikian Tuhan, didik hidup kami, didik hati kami untuk menjadi penolong bagi teman-teman kami, sehingga kami menjadi orang yang menaruh semangat kepada orang-orang di sekeliling kami. Berkati kota kami Purwakarta dengan damai sejahtera. Berkati gereja tempat kami berjemaat, berkati keberadaan orang tua kami, beri kekuatan kesehatan usia lanjut. Berkati usaha pekerjaan orang tua kami menjadi berkat bagi seisi rumah kami. Berkati masa depan kami Tuhan, jadikan kami anak yang takut akan Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang boleh ambil bagian dalam mengajar kami akan firman-Mu. Tuhan yang memberkati dengan sukacita. Berkati saudara seiman kami dimanapun berada yang dalam pergumulan. Tuhan beri jalan keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Jaga kesehatan ya. Bye-bye. Ya, adik-adik, gak kerasa ya ibadah sekolah minggunya udah selesai. Gimana ibadah sekolah minggunya? Seru nggak? Seru Kak. Seru ya. Kakak juga mau ingetin adik-adik yang mau kasih uang persembahan. Adik-adik boleh titip ke mama papanya untuk diserahkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Nah, tapi sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Kiranya setiap apapun yang telah